Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis alat transportasi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh biasanya kita menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Coba kalian masukkan ke dalam tabel berikut. Contoh misalnya ada jenis kendaraan yaitu sepeda. Contohnya ada sepeda santai, ada sepeda gunung, ada sepeda lipat, ada sepeda balap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada mobil. Contohnya adalah bajai, bemo, minibus, taksi, angkot, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada jenis kendaraan yaitu kereta api. Contohnya ada kereta api listrik, ada kereta api uap, ada kereta api diesel, ada MRT, LRT, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pesawat. Contohnya adalah pesawat jet, pesawat tempur, pesawat turbo, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada kapal. Contohnya adalah kapal feri, kapal selam, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mencari jenis alat transportasi yang lainnya dan contohnya ya. Amati kembali teks tentang alat transportasi. Kemudian garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang telah kamu temukan. Misalnya di sini ada kata sepeda, maka kalimatnya adalah aku jalan-jalan naik sepeda baru. Kemudian ada kata mobil, contoh kalimatnya yaitu ayah baru saja membeli mobil baru.
Yang ketiga, ada kata kereta api, kalimatnya misalnya, pulang ke kampung aku naik kereta api. Kemudian yang keempat, ada kata pesawat, contoh kalimatnya yaitu, nenekku baru pertama kali naik pesawat. Dan yang kelima, ada kata kapal, contoh kalimatnya yaitu kami dan keluarga pergi ke Bali dengan menaiki kapal. Nah anak-anak, setelah kalian menemukan kata-kata yang digaris bawah tentang alat transportasi, kalian bisa membuat sendiri ya contoh kalimatnya. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tentu saja kita tidak bisa ya anak-anak memaksakan kepada teman kita untuk menyukai alat transportasi yang tidak mereka sukai. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Tentu saja akan terjadi pertengkaran atau keributan, ya anak-anak. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Jika kita tidak memaksakan alat transportasi yang tidak mereka sukai, maka akan tercipta kerukunan. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Berikut adalah peraturan kolam renang. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Yang kedua, gunakanlah pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Yang kedelapan, tidak berlarian di tepi kolam. 9, tidak melompat ke dalam kolam. 10, tidak bermain-main di dalam kolam. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ya, jelas. Peraturan-peraturan tersebut itu dibuat berkaitan untuk menjaga keselamatan orang lain. Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Misalnya seperti ini, peraturannya. Yang pertama adalah tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Penjelasannya, orang yang sakit dapat menularkan penyakit melalui air kepada orang lain. Jadi, kalau kita melanggar peraturan yang pertama, itu akibatnya dapat menularkan penyakit kepada orang lain melalui air. Kemudian yang kedua, peraturannya yaitu gunakanlah pakaian renang. Penjelasannya, pakaian renang memudahkan untuk berenang atau bergerak di air. Akibatnya, jika kita melanggar peraturan yang kedua, maka kita akan sulit untuk berenang. Kita juga bergerak tidak bebas. Yang ketiga, peraturannya yaitu tidak membawa makanan dalam kolam. Penjelasannya, makanan yang masuk ke kolam akan menyebabkan air menjadi keruh dan kotor. Jika kita melanggar peraturan yang ketiga, maka air di dalam kolam itu akan kotor dan juga keruh. Kemudian yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Penjelasannya, binatang peliharaan itu dapat mengganggu aktivitas orang lain yang sedang berenang. Jadi, kalau kita melanggar peraturan yang keempat, maka tentu saja orang yang sedang beraktivitas di dalam air itu akan merasa terganggu. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.